Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepri Arya Pratama. Saya dari IF 23A. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang mendownload aplikasi dan menjalankan sebuah perintah gitu kan. Oke, pertama kita mulai dari Android Studio. Nah, untuk download Android Studio, kita itu mengetik di Chrome yaitu Android Studio dan sebentar, muter-muter. Nah, di sini tempat mendownload Android Studio dan kita mengklik ini lalu scroll ke bawah dan saya telah menyetujui gitu kan. Oke. Setelah itu jika kita sudah memencet ini, ntar di sini tuh di top bar nih ada muncul untuk mendownload. Jika sudah mendownload, kita tuh langsung membuka namanya itu adalah sorry sebentar membuka. Nah ini dia, ini Android Studio gitu kan. Nah ini dia memverifikasi instalasi gitu kan. Dia untuk apa ya namanya, memvalidasi gitu kan. Oke, setelah ini 100 ya kan, karena ini sudah berjalan dan sudah saya download. Nah ini jadi saya tidak perlu lagi untuk melakukan instalasi ulang gitu kan. Nah, setelah itu kita mencari itu yang namanya tuh Ionic. Sorry, bukan Ionic. Ya, Ionic. Nah, oke, setelah kita membuka Ionic, nah ini kita pencet paling atas nih ya. Ini atas, kita pencet lalu oke. Nah, ini adalah script untuk menjalankan Ionic. Nah, ini sudah saya pencet, sudah saya copy ya kan. Lalu kita klik di sini. Nah, cari aja. Nah, ini adalah command prompt. Tinggal kita klik saja. Nah, lalu nanti di sini kita jalankan validasinya gitu kan. Lalu download lagi Git. Nah, ini Git. Oke, ini Git. Untuk downloadnya kita ke sorry, ini. Nah, ini kan ada tiga pilihan ya. Karena kita menggunakan Windows, kita di sini mengklik Windows. Nah, ini untuk mendownloadnya adalah Windows yang 64 bit. Nah, cara ngeceknya gimana? 32 bit atau 64 bit. Nah, kita klik di sini di this PC, lalu di show more option, properties. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, sudah menggunakan 64 bit operating system. 64 bit based based processor. Artinya ini sudah bisa berjalan di 64 bit. Kalau 32 gitu kan. Biasanya x86 gitu. Oke. Lalu di sini kita klik ini kan, kita klik dan dia nanti akan mendownload. Nah, seperti ini. Oke, ini kita batalkan karena saya sudah mendownload. Oke, kita batalkan. Nah, habis git, kita buka lagi tuh namanya tuh aduh, Node.js ya kan. Kita buka Node.js. Nah, ini kita download Node.js di sini. Nah, seperti ini lagi. Nah, ini sudah di-download ya kan, sudah di-download. Nah, jika sudah di-download, kita tinggal menjalankan struktur seperti biasanya gitu kan. Seperti next, terus next 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 gitu kan. Ini karena saya sudah download, kita kita skip sajalah gitu kan. Nah, oke, yes gitu kan. Oke, sudah finish. Oke. Nah, habis itu kita membuka apa namanya, command prompt ya kan. Nah, yang paling pertama tuh kita adalah eh mengcopy Ionic ya kan, Ionic framework. Kita klik di sini langsung enter. Nah, ini dia sedang berjalan, sedang menginstalasi gitu kan. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia menginstalasi karena saya sudah punya ya kan. Nah, ini saya sudah punya, tinggal men-change 210 package in 13 detik. Oke, dalam 13 detik berarti dia sudah terupdate. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita buka file manager. Nah, kegunaan buka file manager ini adalah
kita akan menaruh file di dokumen. Nah, seperti ini. Sorry, bentar saya cari. Nah, ini tinggal kita bikin tulisan, tinggal kita buat file yaitu coding project, klik, nah Ionic, lalu sample up. Nah, jika sudah ya kan, karena saya sudah bikin, ini sudah saya install di dalamnya, lalu tinggal kita klik di sini gitu kan. Copy ya kan. Ini kan kita copy ini yang bagian atas ini, bagian searchingnya ini ya kan, kayak untuk beradanya di mana. Nah, di sini kita bikin pertama ya CD nih kan, CD CTRL V. Nah, terus seperti ini gitu kan. Nah, kalau kita membuatnya tidak menggunakan CD, langsung begini nih, langsung kontrol paste, dia nggak akan bisa. Jadi awal-awal harus kita buat CD ya kan, langsung V, enter. Nah, ini kita sudah berada di dalam, aduh sorry. Nah, kita sudah berada di dalam file sampel app ini gitu kan. Nah, karena kita sudah di dalam sini, dalam artian kita sudah mengakses dan sudah memasuki file sampel app. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung menginstal. Berada di dalam file ini, kita langsung membuat prompt yaitu Ionic start. Start. Nah, karena saya sudah punya Ionic, sudah punya file-filenya di dalam file manager ya kan. Nah, ini berarti saya tidak perlu menginstal kembali gitu ya. Paling kalau dia menginstal kembali, paling akan tertimpa lagi ya, akan tertimpa gitu kan. So, kita start aja lah. Nah, ini untuk wizard kita no aja, enter. Nah, ini kita ada 3 pilihan ya. Karena yang diperintahkan oleh Pak Iman, kita harus memencet Angular, langsung enter. Project name-nya apa ya kan, kita bikin project name-nya yaitu kalau mau mah ya tes aja lah ya. Ini untuk percobaan kedua, karena yang pertama nih saya sudah berhasil mendownload ya kan, langsung tes. Terus karena di sini kita ingin membuatnya kosongan, dalam artian tuh tidak ada tambahan-tambahan, jadi kita pencet blank. Ceret. Terus ini ada 2 pilihan lagi. Nah, kita harus pilih yang eng modules, langsung enter. Oke, ini sedang berjalan, dia sedang menginstal. Oke, kita tunggu. Dia sedang berjalan, coba kita lihat di task manager. Oh, dia sedang berjalan tuh. Node.js sedang berjalan. Dia sedang mengekstrak dan menginstalasi ya kan. Setelah terinstall dengan rapi ya, sudah terinstall dengan sempurna juga. Lalu kita buka VS Code. Nah, ini karena ini sudah terbuka ya, sudah muncul yang tadi saya download ya, Oke, pertama kita buka file, open folder. Nah, oke, kita dari atas lagi ya. Langsung kita pencet dokumen, coding project, Ionic. Nah, ini ada 2. Karena kita mau nyoba yang tes, yang ini kita coba langsung select folder. Nah, sudah. Ini sudah terinstall ya kan. Ini sudah terinstall. Lalu, nah, untuk melakukan sebuah prompt, untuk prompt terminal, kita karena di sini yang muncul awalnya itu adalah PowerShell dan saya pengennya bukan PowerShell karena perintahnya itu menggunakan command prompt, jadi kita ganti di sini command prompt, lalu PowerShell-nya kita hapus ya kan. Nah, di sini untuk kita melakukan sebuah server, untuk membuat server, kita di sini mengetik Ionic server.
Oke, langsung enter. Nah, sudah di enter, dia akan mau membuat sebuah web, ya kan, web otomatis ke Chrome, ya kan. Oke, kita tunggu dulu. Perkiraan ada beberapa menit ya, perkiraan ada berapa menit gitu. Kita tunggu dulu aja. Nah, oke, ini telah berhasil. Lalu kita klik kanan, inspect, lalu kita klik di sini dimension. Nah, ini ada pilihan HP nih. Pilihan HP-nya ada Galaxy Z Fold, ada Asus Zenfone, ada Samsung, bla 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 bla, ada iPhone XR, SE 14 pixel, gam Samsung. Karena di sini saya pengen coba pakai Samsung dan ini sudah Samsung. Nah, sudah berhasil. Nah, ini sudah di localhost ya kan. Ini sudah otomatis gitu kan. Nah, sekarang kita akan bukan membuat ya. Kita akan menghubungkan antara codingan dari VS Code ke Android Studio. Oke, setelah kita membuka CMD baru ya kan, kita buat Ionic Cap add Android. Oke, sorry Android. Oke, setelah kita seperti ini, langsung kita klik enter dan dia akan berjalan di latar belakang. Nah, ini dia sedang berjalan. Oke, ini karena sudah ada di belakang. Oke, sekarang kita membuat ulang lagi ya kan. Kita membuat ulang lagi tanda panah plus lalu comment prompt. Nah, kegunaan yang saya buat lagi ini adalah kegunaannya adalah untuk membuat aplikasi Android bisa terbaca di Android Studio ya kan. Karena kalau dia tidak menggunakan Android ini, dia tidak akan terbaca di Android Studio karena beda bahasa gitu kan. Yang terbaca tuh hanya ini aja. Nah, kalau ini, yang ini tuh ini, pokoknya selain dari Android ini, dia semua tidak akan terbaca. Oke, promptnya gini. Ionic Ionic Cap add Android. Oke, kita enter. Nah, karena sudah ada ya kan, ini karena sudah ada, sudah terinstall. Nah, ini dia. Jadi kita langsung melakukan penghubungan antara VS Code dengan Android ya kan, menghubungkan antara VS Code dengan Android Studio. Oke, pertama Ionic build, gimana sih anjing? Oh ya. Untuk menghubungkan antara Android Studio dengan VS Code, yaitu adalah kita harus membuat prompt itu Ionic Cap build, langsung enter. Oke, dan kita Android. Oke, dan kita di sini klik enter aja sok. Oke, di sini muncul sebuah perintah ya kan. Karena ini perintah yang mungkin tidak terlalu penting ya kan. Kita mengeklik N saja, langsung enter. Oke, dia sedang melakukan setup, melakukan copying, sedang berjalan di latar belakang. Kita tunggu saja. Oke, sudah berjalan. Nah, dia akan membuka Android Studio. Nah, di sini kita mengklik terus all project in test folder. Langsung terus test folder. Langsung klik. Oke deh. Dia berjalan di Android Studio. Nah, oke, seperti itu. Terima kasih. Udah gitu doang sih, Cok. Gitu doang.